Bapak Ibu sekalian, selamat datang pada bimbingan teknis online penerapan SPM Sub Urusan Bencana. Kita sudah sampai pada unit pelatihan 2.15. Setelah sebelumnya kita membahas berbagai jenis sub kegiatan pada SPM Sub Urusan Bencana, maka kali ini kita akan berbicara tentang bagaimana menghitung capaian kinerja untuk sub kegiatan maupun SPM secara keseluruhan. Tujuan unit pelatihan ini adalah untuk menjelaskan pembobotan dalam penerapan SPM Sub Urusan Bencana. Pada unit pelatihan ini akan dijelaskan pula prinsip dasar dalam perhitungan capaian kinerja SPM Sub Urusan Bencana. Alur perhitungan capaian kinerja SPM Sub Urusan Bencana dimulai dari menentukan capaian fisik, capaian keuangan, dan capaian mutu layanan. Capaian fisik, capaian keuangan, dan capaian mutu layanan dirata-ratakan sehingga menghasilkan progres kinerja per keluaran atau target capaian. Perlu kita perhatikan, karena di dalam capaian keuangan terdapat efisiensi, maka nilai capaian keuangan tidak mungkin mencapai angka 100%. Oleh karena itu, nilai progres kinerja per keluaran pasti juga tidak akan mencapai angka 100%. Di samping progres kinerja, kita juga melihat progres capaian per keluaran yang didapat dari nilai rata-rata capaian fisik dan capaian mutu layanan. Karena capaian fisik dan capaian mutu layanan nilainya bisa mencapai 100%, maka nilai maksimal dan ideal untuk progres capaian per keluaran adalah 100%. Progres kinerja per keluaran dan progres capaian per keluaran dengan memperhatikan bobot kepentingan nanti akan menghasilkan progres kinerja per sub kegiatan dan progres capaian per sub kegiatan. Selanjutnya, progres kinerja per sub kegiatan dan progres capaian per sub kegiatan dengan memperhatikan bobot tertimbang akan dihasilkan progres kinerja SPM dan progres capaian SPM. Inilah kira-kira alur umum dalam perhitungan capaian dan kinerja SPM Sub Urusan Bencana. Bagaimana kita menghitung capaian? Persentase capaian didapatkan dari realisasi dibanding dengan target. Oleh karena itu, untuk menghitung capaian fisik didapatkan dari perbandingan antara realisasi volume dengan target volume yang direncanakan. Sementara itu, untuk capaian keuangan didapatkan dari perbandingan antara realisasi biaya dengan target biaya. Demikian juga untuk capaian mutu layanan, didapatkan dari perbandingan total bobot mutu layanan yang terpenuhi pada tiap-tiap keluaran dengan nilai maksimal bobot mutu layanannya. Bagaimana menghitung progres per keluaran? Progres kinerja merupakan nilai rata capaian fisik, capaian keuangan, dan capaian mutu layanan untuk tiap-tiap keluaran. Sementara progres capaian didapatkan dari nilai rata-rata capaian fisik dan capaian mutu layanan untuk tiap-tiap keluaran. Jadi, nilai progres kinerja tidak mungkin mencapai angka 100%. Hal ini dikarenakan pada perhitungannya memperhitungkan capaian keuangan yang karena tuntutan efisiensi tidak mungkin bernilai 100%. Sementara progres capaian karena hanya mempertimbangkan capaian fisik dan capaian mutu layanan, maka idealnya progres capaian tersebut seharusnya bernilai maksimum 100%. Selanjutnya, bagaimana menghitung progres per sub kegiatan? Untuk menghitung progres sub kegiatan, kita mengenal yang namanya bobot kepentingan. Bobot kepentingan merupakan bentuk konstanta dari nilai kepentingan suatu komponen terhadap komponen lain pada sub kegiatan yang sama. Nilai bobot kepentingan tiap-tiap komponen pada sub kegiatan ini juga sudah kita bahas pada unit 2.2 sampai pada unit 2.13 yang khusus membahas detail tiap-tiap sub kegiatan. Untuk menentukan progres kinerja, kita lakukan penjumlahan progres kinerja keluaran pada sub kegiatan tersebut yang kemudian kita kalikan dengan bobot kepentingannya. Jadi, progres kinerja merupakan jumlah progres kinerja keluaran yang telah dikalikan dengan bobot kepentingan pada sub kegiatan tersebut. Sementara progres capaian didapatkan dari jumlah progres capaian keluaran yang telah dikalikan dengan bobot kepentingan pada sub kegiatan tersebut. Setelah kita mendapatkan progres kinerja dan progres capaian, sampai di sini kita telah bisa menilai progres kinerja dan progres capaian untuk tiap-tiap sub kegiatannya.
Selanjutnya, kita akan menentukan bobot tertimbang. Bobot tertimbang merupakan nilai kepentingan suatu subkegiatan terhadap subkegiatan-subkegiatan yang diimplementasikan pada tahun berjalan yang sama. Bobot tertimbang hanya bernilai pada subkegiatan yang diimplementasikan pada tahun tersebut, sedangkan untuk subkegiatan yang tidak diimplementasikan pada tahun tersebut, maka bobot tertimbangnya dihitung 0. Total bobot tertimbang pada tahun berjalan selalu berjumlah 100%, meskipun ada beberapa subkegiatan yang tidak diimplementasikan pada tahun berjalan tersebut. Dengan demikian, meskipun nama subkegiatannya sama, tetapi jika ia dilakukan pada tahun yang berbeda, bisa saja bobot tertimbangnya akan menjadi berbeda, tergantung pada total subkegiatan yang dilakukan pada tahun tersebut. Bagaimana menentukan bobot tertimbang? Dalam menghitung bobot tertimbang, kita menggunakan bobot koefisien subkegiatan dan koefisien kegiatan. Bobot tertimbang didapatkan dengan perkalian antara koefisien subkegiatan dengan koefisien kegiatan yang kemudian membaginya dengan jumlah hasil perkalian tersebut. Untuk lebih jelas, kita bisa lihat pada contoh kasus berikut. Misalkan daerah Anda pada tahun ini hanya melaksanakan 6 subkegiatan, yaitu pertama, penyusunan kajian risiko. Yang kedua, penyusunan rencana penanggulangan bencana. Yang ketiga, penyusunan rencana kontingensi. Yang keempat, pelatihan pencegahan dan mitigasi. Yang kelima, pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana. Dan yang keenam, penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana. Dengan hanya 6 subkegiatan yang diimplementasikan, bagaimana kita menghitung bobot tertimbang subkegiatan pada tahun tersebut? Pada kolom 5, koefisien subkegiatan hanya diisi untuk yang diimplementasikan pada tahun tersebut saja. Sementara untuk subkegiatan yang tidak diimplementasikan diisi dengan angka 0. Pada kolom 6 adalah nilai ketetapan untuk koefisien kegiatan atau layanan. Hasil perkalian antara koefisien subkegiatan dengan koefisien kegiatan dapat dilihat pada kolom ke-7. Dengan total seluruh hasil perkalian tersebut adalah 0,46667. Untuk menentukan misalnya bobot tertimbang subkegiatan penyusunan KRB, maka angka 0,0667 hasil perkalian dalam penyusunan risiko bencana dibagi dengan jumlah seluruh perkalian tersebut. 0,0667 dibagi dengan 0,46667, hasilnya adalah 14,3%. Jadi, bobot tertimbang untuk penyusunan KRB adalah sebesar 14,3%. Demikian selanjutnya untuk kegiatan subkegiatan yang lain. Total bobot tertimbang keseluruhan adalah 100%. Itulah cara kita dalam menentukan bobot tertimbang. Setelah kita menghitung bobot tertimbang, selanjutnya kita baru dapat menghitung progres SPM. Progres SPM dapat dilihat dari progres kinerja dan progres capaian. Progres kinerja merupakan total hasil perkalian antara progres kinerja subkegiatan dengan bobot tertimbangnya. Sementara progres capaian merupakan total hasil perkalian antara progres capaian subkegiatan dengan bobot tertimbangnya. Dengan demikian, kita sudah bisa menghasilkan progres kinerja dan progres capaian pada 1 tahun berjalan. Pada tahap ini, kami berharap Anda dapat memahami pembobotan dan prinsip-prinsip dasar dalam perhitungan progres capaian dan progres kinerja SPM sub urusan bencana. Akhirnya, untuk mengkonfirmasi pengetahuan baru yang telah Anda peroleh dari unit pelatihan ini, silakan mengisi kuis yang telah disediakan. Setelah Anda berhasil menyelesaikan kuis unit pelatihan 2.15 ini, Bapak dan Ibu diwajibkan untuk menyelesaikan latihan mandiri. Pada latihan mandiri, terdapat seperangkat data. Gunakanlah data-data tersebut untuk menghitung capaian kinerja SPM. Kami berharap Anda dapat menyelesaikan kuis dan latihan mandiri ini dengan baik, serta menyelesaikan seluruh tahapan BIMTEK ini sebagaimana mestinya. Kami berharap setelah ini Anda dapat menerapkan SPM sub urusan bencana di daerah Anda masing-masing. Sertifikat kelulusan akan segera Anda dapatkan setelah menyelesaikan seluruh rangkaian materi pelatihan ini. Terima kasih dan sampai jumpa pada bimbingan teknis lainnya.